Selamat sore, menjelang malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan di dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Mari kita lanjutkan seri dari pembelajaran oleh karena firman. Ya, jadi seri pembelajaran oleh karena firman. Beberapa waktu yang lalu ya kita sudah memulainya. Nanti saudara boleh kembali ke YouTube channel saya, William Hermon. Saudara boleh lihat di sana. Ya, beberapa waktu yang lalu ada beberapa firman yang berkaitan dengan seri oleh karena firman ini. Nah, sekarang kita mau belajar di seri yang berikutnya. Ya, seri yang berikutnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dulu. Bapa, kami mohon Engkau menolong kami untuk mendengar firman-Mu, hentikan kami dari semua kegiatan kami, dan tolong segala sesuatu yang menghalanginya, kami mau patahkan itu dalam nama Yesus. Dan sekarang biarlah Roh-Mu bersama-sama dengan kami, membimbing kami, supaya kami boleh belajar daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita lihat Efesus pasal yang ketiga. Kita melihat ayat 16-17. Ya. Efesus pasal yang ketiga ayat 16-17. Saya baca buat saudara demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Tanpa kita sadari sebenarnya saya sudah pernah membahas ayat 14-15 itu di bawah judul itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Nah, kita menemukan di sana saudara, kenapa dia sujud? Ada dua hal yang menjadi alasannya sujud ya, sujud atau membungkuk kepada Bapa ya, atau apa namanya, dia meratakan dirinya kepada Bapa seperti itu. Kenapa dia lakukan? Yang pertama adalah karena dikatakan dalam bagian ini karena karya ilahi ya, karena karya ilahi ya lewat panggilan gereja itu ya, rahasia panggilan gereja yang disimpan berabad-abad itu. Yang kedua adalah sujud di sini memang berkaitan dengan sikap berdoa ya, karena isinya konteksnya adalah doa. Jadi sujud itu adalah bagian daripada berdoa. Nah, di dalam bagian ini saudara, dalam ayat yang ke-16-17 ini adalah bagian yang pertama dari isi doanya. Jadi kita bisa melihat seringkali kita berdoa ya, dengan pokok doa yang begitu panjang, dengan pokok-pokok yang kita minta, tapi doanya Paulus ini agak berbeda. Jadi doanya ini sepenuhnya dia berdoa mengkaitkan gereja itu atau mengkaitkan orang percaya itu kepada Allah. Jadi dia berusaha mendoakan jemaat itu, ya mendoakan jemaat supaya mereka boleh punya kesatuan dengan Tuhan. Ya, punya kesatuan dengan Tuhan. Makanya dikatakan salah satu kesatuan yang diharapkan itu dikatakan di sini, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Kekayaan kemuliaannya. Berarti ini berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan Allah. Jadi dia sedang mendoakan supaya kekuatan dan kemuliaannya. Kemuliaan dari siapa? Kemuliaan daripada Allah itu dikatakan ya. Jadi sekali lagi, lihat ayat 16. Pelan-pelan saja saudara. Lihat 16, aku berdoa supaya ia, Allah. Ya, supaya ia Allah menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi kekayaan, Allah itu adalah Allah yang kaya, Allah itu adalah Allah yang mulia. Dikatakan aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Ini isi doanya. Ya, ini isi doanya. Jadi supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya, ya melalui kekuatan melalui kekayaan kemuliaannya itu dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, jadi doa ini ternyata saudara berkaitan dengan yang namanya apa? Batin. Ya, batin. Nah, batin itu bicara apa saudara? Batin itu bicara hal-hal yang tidak terlihat tapi berefek kepada apa? Berefek kepada yang kelihatan ini. Jadi misalnya contohnya gini. Kalau orang luka batin pasti ekspresi daripada wajahnya kelihatan. Kalau batin orang tenang, ekspresi dari wajahnya kelihatan. Jadi yang disebut dengan batin di dalam bagian ini adalah seluruh aspek. Ya, aspek mungkin bagi saya di dalam batin itu ada hati, di dalam batin itu ada ada kehendak, di dalam batin itu ada perasaan, di dalam batin itu ada kemauan, dan di dalam batin itu banyak hal-hal yang
yang bisa kita lihat yang sebenarnya mengekspresikan yang kelihatan ini. Makanya dikatakan doanya Paulus ini sebenarnya dia mau supaya mereka Allah itu dengan segala kekayaan kemuliaannya dikatakan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Rohnya. Nah, ini luar biasa saudara. Rohnya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi yang saya temukan di sini saudara, ternyata peran Roh Kudus itu sangat luar biasa sekali di sana. Karena Roh Allah dikatakannya, karena Roh Allah di sana, ya, karena Roh Allah. Jadi itu sangat sangat kelihatan sekali berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan apa yang sedang terjadi di dalam diri orang percaya itu. Ya, yang terjadi dalam diri orang percaya itu. Jadi dikatakan menguatkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, itu kata kuncinya. Jadi dalam arti saudara, kalau batin ini tidak tenang, kalau batin ini apa saya katakan, kalau batin ini terluka, kalau batin ini tidak damai, kalau batin ini hanya yang ada di sana yang jelek-jelek, yang kotor ada di dalam batin kita, itu nggak akan menguatkan, tidak akan pernah menguatkan dan meneguhkan kita. Makanya dikatakan semua kekayaan kemuliaannya, ya, kekayaan kemuliaannya itu sangat diperlukan untuk apa? Untuk menguatkan batin kita, ya, menguatkan batin kita. Nah, sehingga dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau batin itu sudah rapi, kalau batin itu sudah bersih, nah sekarang dikatakan sehingga, itu kata penting di sana saudara. Dalam bahasa Yunani kata itu menjadi kata penting. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kita tahu kita orang berdosa ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus sadari bahwa kita terima Yesus di dalam hati kita. Kita tahu hati kita itu banyak kekotoran yang ada di sana. Tetapi dikatakan di dalam bagian itu dengan dia berdoa ada kekayaan kemuliaannya. Ya, kekayaan kemuliaannya di dalam apa? Di dalam batin kita itu saudara. Lama-kelamaan lewat hadirnya Roh Kudus dalam diri kita dikatakan. Itu akan menuntun kita untuk kita selalu beriman kepada Kristus di dalam hati. Dan dikatakan, jadi bukan hanya beriman, tapi berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar. Wah ini saudara. Jadi kuncinya di mana? Di batin. Kenapa orang loyok? Kenapa orang nggak kuat menghadapi hidup ini? Kenapa orang nggak setia kepada Tuhan? Kenapa orang tidak mengasihi Tuhan dalam hidupnya? Jawabannya bisa terlihat dalam bagian ini. Karena apa saudara? Karena batinnya. Batinnya tidak tenang. Batinnya apa? Batinnya tidak sepenuhnya dikendalikan oleh apa? Oleh hadirnya Roh Kudus itu. Nah, makanya dikatakan di dalam bagian ini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, kalau semua kekayaan kemuliaan Allah itu menguatkan dan meneguhkan kita, batin kita dikuatkan, maka hasilnya saudara, kita bisa beriman, ya, kita bisa beriman sepenuhnya kepada Kristus. Yang kedua dikatakan kita bisa berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi hanya ini yang diinginkan dari dalam hidup kita. Makanya marilah sebagai orang percaya kita belajar. Nah, ini saudara ya, belajar senantiasa kalau kita berdoa. Marilah kita minta kekayaan kemuliaannya supaya terus menguatkan dan meneguhkan kita. Sehingga rohnya terus bisa menguatkan batin kita. Sehingga dikatakan iman kita bisa, ya, Kristus bisa berdiam di dalam, melalui iman itu Kristus bisa berdiam di dalam hati. Dan kita bisa berakar di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Roh Kudus mengajari kami untuk melakukan kebenaran ini, supaya Engkau diberkati, supaya kami diberkati oleh Roh-Mu di dalam segala sesuatunya. Tolong kami, supaya kami boleh hidup mengasihi Engkau lebih baik lagi dari hari ini, dan kami boleh hidup di dalam kekayaan kemuliaan-Mu, boleh turun di atas kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.